Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Santri sekalian yang dibanggakan, pada hari yang baik ini kita akan melanjutkan materi matematika pada kelas 10, yaitu mengenai nilai mutlak pada persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, yaitu materi yang tercantum pada bab pertama. Nah, mungkin di antara kalian sudah memiliki buku matematika seperti ini. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi penunjang pada materi ini, yaitu mengenai bagaimana cara mencari solusi dari persamaan linear dan pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu mengenai bab pertama ini, yaitu konsep dari nilai mutlak itu sendiri. Nilai mutlak adalah jarak antara suatu bilangan dengan bilangan 0 pada garis bilangan. Nilai mutlak adalah jarak antara suatu bilangan dengan bilangan 0 pada garis bilangan. Nah, kita tangkap bahwa nilai mutlak itu adalah suatu jarak. Nah, kalau suatu jarak, kita berpikir bahwa jarak itu pasti nilainya selalu bernilai positif, tidak ada jarak yang negatif. Nah, untuk lebih memahami konsep dari nilai mutlak ini, kita akan membahas satu soalan. Satu soalan itu ini, ya, ini soalnya. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi awal, si anak melompat ke depan satu langkah dari posisi awal, kemudian 5 langkah ke belakang. Setelah itu selanjutnya 7 lompatan ke depan, kemudian 4 langkah ke belakang. Nah, kita akan mensketsakan lompatan anak itu, kemudian kita akan menentukan jarak posisi anak dari posisi semula. Oke, kita mulai. Nah, pertama, ini soalnya. Setelah kita paham soalnya, kita buat sketsanya ini. Dari posisi pertama awal, yaitu posisi 0, si anak melompat 1 langkah ke depan. Ini yang garis panah merah. Kemudian setelah itu melompat 5 langkah ke belakang. Ini yang panah biru. Kemudian 7 langkah ke depan. Nah, ini yang warna double, warna biru campur merah. Setelah itu 4 langkah ke belakang. Nah, inilah sketsa gambarnya. Oke. Sebagaimana dibilang tadi, bahwa nilai mutlak itu merupakan suatu jarak. Nah, kita buat yang nomor B-nya. Oke, sebelum itu kita perkenalkan dulu notasi nilai mutlak itu. Notasi dari nilai mutlak supaya kita mudah untuk menuliskannya. Nah, ini sebelum kita lanjut ke jawaban nomor B. Misalkan X bilangan real. Nilai mutlak X, nah, nilai mutlak X dapat ditulis seperti ini. Coba tengok seperti ini. Ada garis 2 seperti ini yang warna double biru merah, dan X-nya di dalam, variabelnya di dalam. Nah, didefinisikan sebagai, nah, ini kita namakan mutlak X ya. Dari sekarang kita namakan mutlak X. X itu fungsinya. Mutlak X itu ada 2 kondisi pada definisinya. Ada 2 kondisi. Yang pertama, jika nilainya besar daripada 0, atau jika nilai variabelnya itu besar sama dengan 0, maka nilai mutlaknya adalah X. Jika X-nya itu kecil daripada 0, maka nilai mutlaknya itu adalah
negatif X. Paham ya? Ada dua kondisi di situ. Jika X-nya itu besar sama dengan 0, maka nilai mutlaknya itu X. Jika X-nya itu kecil daripada 0, maka nilai mutlaknya itu adalah negatif X. Nah, kita lanjut ke soalan tadi. Nah, ini langkah pertama. Tengok di sini, satu langkah ke depan. Ini jaraknya satu langkah. Mutlak ya, jarak itu. Ditambah dari sini 5 langkah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti negatif 5. Karena ke sebelah kiri dari garis bilangan. Negatif 5. Ditambah 7 langkah ke depan. Ke depan berarti ke sebelah kanan garis bilangan, berarti positif 7. Ditambah 4 langkah ke belakang, berarti negatif 4. Nah, coba kita tengok. Ini nilai mutlaknya 1. 1 itu kecil daripada 0 apa besar daripada 0? Besar daripada 0. Maka kita gunakan ini. Maka kita tuliskan 1 di dalamnya. Oke, tambah. Selanjutnya min 5, mutlak min 5. Min 5 itu besar sama dengan 0 atau kecil daripada 0? Kecil daripada 0. Maka kita gunakan min dari X itu. Ini menjadi min daripada min 5. Ditambah 7 besar daripada 0, tulis 7. Dan min 4 itu kecil daripada 0. Maka ditulis negatif dari negatif 4. Sama dengan. Oke. Ini mudah. 1 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 4 sama dengan 17. Maka jawabannya adalah 17 langkah. Nah, berarti berapa jarak antara posisi akhir anak terhadap posisi semula? Yaitu 17 langkah. Itu dia konsep nilai mutlaknya. Oke, kita lanjutkan. Nih, contoh berikutnya. Kita akan selesaikan contoh nih. Tuliskan definisi nilai mutlak dari fungsi Y sama dengan mutlak mutlak 2 dikurang 2X. Serta gambarkan grafik Y pada interval X besar sama dengan min 2, X kecil sama dengan 4. Nah, kita akan buat dulu definisinya, baru kita sketsakan gambarnya. Oke. Nah, kita buat begini. Nilai mutlak 2 kurang 2X sama dengan nih. Ingat tadi ada berapa kondisi? Ada 2 kondisi. Yang pertama kondisinya itu adalah 2 dikurang 2X besar sama dengan 0. Ini ditulis 2 dikurang 2X. Nanti bedakan ya. Kemudian 2 kurang 2X kecil daripada 0. Kalau kecil daripada 0 berarti negatif dari 2 kurang 2X. Paham ya? Nih, tengok lagi. Jika X-nya besar daripada 0, fungsi di dalam ini besar sama dengan 0, maka ditulis X. Jika kecil daripada 0, maka ditulis negatif X. Nah, ini bisa berubah-ubah yang di sini. Yang ini boleh fungsi yang lain boleh. Nah, nih. Variabelnya juga boleh yang lain. Nah, ini definisinya. Sudah selesai? Belum. Nah, ini masuk kepada pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, coba perhatikan di bawah. 2 kurang 2X besar sama dengan 0. Kita harus cari dulu berapa nilai X-nya. Min 2X besar sama dengan min 2. Tahu dapatnya dari mana? 2 dipindah ruaskan ke sebelah kanan. Dari positif menjadi negatif. Oke. Kemudian kita mau mencari nilai X nih. Kita tinggalkan X. Oke. Ini menjadi kecil sama dengan min 2 per min 2.
Oke. Kenapa ini menjadi dari besar sama dengan menjadi kecil sama dengan di sini? Kenapa berubah? Karena di sini koefisien dari parabel X ini adalah negatif. Kalau negatif, pembagian sebelah kanan dengan yang negatif ini akan mengubah tandanya di sini. Lain dengan ini. Lain dengan beda dengan ini. 2X besar sama dengan min 2. Koefisiennya apa? Positif. Kalau positif tetap besar sama dengan min 2 per 2. Tetapi kalau negatif, tandanya berubah. Nah, ini menjadi negatif 2 bagi negatif 2 menjadi 1. Nah, maka dapatlah definisi selanjutnya 2x dikurang 2 dikurang 2x itu syaratnya x-nya kecil sama dengan 1. Kemudian min 2 kurang 2x syaratnya x. Coba perhatikan. X-nya berapa? Coba perhatikan. 2 kurang 2x, syaratnya apa yang kedua tadi? Yaitu kecil daripada 0. Ini menjadi min 2x kecil daripada min 2. Sama seperti tadi, x-nya besar daripada min 2 per min 2. Berarti x-nya besar daripada 1. Dah, selesai kita definisinya. Nah, dengan definisi ini baru kita bisa menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak ini. Oke. Ini sudah dituliskan nih. Bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi? Kalian sudah belajar. Oke. Nah, supaya mudahnya, karena ini banyak bilangannya di sini, antara bilangan min 2 dengan 4 itu banyak bilangannya, supaya mudah kita ambil saja bilangan bulatnya di sini. Ada min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Dah, kita mau mencari nilai y-nya. Bagaimana cara mencari nilai y-nya? Yaitu nilai di sininya. Kita ambil min 2 dulu, nilainya x sama dengan min 2. Oke. Di sini x sama dengan min 2. Oke. Kita tengok min 2 ini besar daripada, ini syaratnya, tengok perhatikan syaratnya. Min 2 ini kecil dari 1 kah atau besar daripada 1? Ya, kecil daripada 1. Kalau kecil daripada 1, gunakan fungsi ini. Ini menggunakan fungsi 2 kurang 2x. Oke. Dan substitusikan nilai x-nya. Ini menjadi 2 dikurang 2 kali min 2. Berapa? 2 ditambah 4 sama dengan 6. Berarti di sini nilainya adalah 6. Oke. Nah, coba perhatikan kalau 4 di sini nilai x-nya 4. Kalau nilainya x-nya 4, x sama dengan 4. 4 itu besar daripada 1 kah atau kecil sama dengan 1? Ya, besar daripada 1. Kalau besar daripada 1, kita gunakan fungsi yang ini. Menjadi ini menggunakan fungsi min dari 2 kurang 2x. Ini menjadi min 2 dikurang 2 kali 4. Sama dengan min 2 dikurang 8. Sama dengan 2 kurang 8. Min 6. Min 6 jumpa sama negatif menjadi positif 6. Positif 6 di sini. Oke. Nah, dan seterusnya dengan nilai min 1, 0, 1, 2, 3 ini. Gunakan itu. Kalau min 1 berarti gunakan fungsi yang 2 kurang 2x. Berapa itu? Sambil dihitung, berapa nilainya? Yaitu 4. Kalau 0, coba masukkan. Berapa jadinya?
yaitu 2. Kalau 1, coba masukkan. Kalau 1 masuknya di mana? Yaitu sama dengan 1 menggunakan fungsi ini. 2 dikurang 2 kali 1, yaitu 0. Nah, 2, coba masukkan. Menjadi 2. Nah, ini bisa kalian coba sendiri ya. 4. Nah, dapat kita titik-titiknya. Ini titik koordinatnya menjadi min 2,6, di sini min 1,4, di sini 0,2, di sini 1,0, 2,2, 3,4, 4,6. Nah, kita buat titiknya di sini. Min 2,6 mana? Min 2 X-nya. Oke, ini X, ini Y. Min 2, 6-nya di atas. Nih. Ini titik min 2,6. Tak perlu ditulis ya titiknya ya. Nampak X-nya min 2, Y-nya 6. Berarti ini titiknya. Kemudian X-nya min 1, Y-nya 4. Min 1, Y-nya 4. Nih. Kemudian 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Nih. Kemudian 1,0. X-nya 1, X-nya 1, Y-nya 0, berarti di sini. Kemudian 2,2, di sini X-nya 2, Y-nya 2. Kemudian 3,4, 3 X-nya, Y-nya 4. Kemudian berapa? 4,6. 4,6. Oke, kita gambarkan. Kita hubungkan titik-titiknya. Oke. Berarti gambarnya menjadi seperti ini. Nah, itu gambarnya. Udah bisa buat grafiknya kan? Nah. Oke, setelah kalian paham ini grafiknya menghadap ke mana? Menghadap ke atas. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, ini definisinya, merupakan persamaan nilai mutlak yang memuat variabel berderajat 1 atau persamaan linear. Variabel berderajat 1, persamaan variabel berderajat 1 itu dinamakan persamaan linear. Dituliskan seperti ini. Mutlak AX ditambah B itu sama dengan C, dengan A, B, C itu adalah bilangan real, anggota, ini bacanya anggota bilangan real. Ini bentuk umumnya. Ini bentuk umumnya. Jika ada seperti ini berarti persamaan. Jika ada tanda sama dengannya di sini itu persamaan nilai mutlak satu variabel. Bagaimana definisinya? Ini definisinya. Oke. Ada dua kondisi juga. Kondisi pertama X besar sama dengan min B per A, dan kondisi keduanya X kecil daripada min B per A. Cara dapat ini sama dengan cara mendapatkan yang ini tadi, yang seperti ini. Oke, bisa diulang videonya biar dapat bagaimana caranya ini. Nah, kita masuk saja ke contoh ya. Kita masuk saja ke contoh. Ini mencari nilai X, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Yang per A, mutlak X sama dengan 25. Yang nomor B, mutlak 2X tambah dengan 3. Mutlak 2X tambah 3 sama dengan 5. Yang ke C, mutlak X tambah 2 sama dengan mutlak 6 kurang X. Tugas kita berapa nilai X yang memenuhi? Contohnya saja, yang nomor A kita masuk ya. Sebelum kita bahas, ingat definisi. Itu yang penting, ingat definisi. Nah, ini yang nomor A. Mutlak X sama dengan 25. Coba kita tebak-tebak dulu. Berapa nilai X yang sama dengan 25 berdasarkan definisi tadi? Yaitu mudah saja, yaitu mutlak 25 yaitu sama dengan 25, dan atau mutlak min 25 sama dengan
25. Jadi berapa nilainya? Berapa nilai X-nya? Nilai X sama dengan 25 atau X sama dengan min 25. Nih. Selanjutnya kita masuk yang nomor B. Oke. Berapa nilai X yang memenuhi ini? Coba kita coba-coba dulu. Anggap X-nya 0. 2 kali 0 tambah 3, 3. Mutlak 3 sama dengan 5? Tidak. Oh, tidak. Berarti kita cari caranya begini. Oke. Ingat tadi definisinya? Ada dua kondisi kan? Yang kondisi pertama yaitu, ini ditulis biar jelasnya, 2x tambah 3 sama dengan, oke. Pertama, kondisi pertama 2x ditambah 3 itu besar sama dengan 0. Kondisi kedua 2x tambah 3 kecil daripada 0. Kalau besar sama dengan 0 apa? Yaitu fungsi itu sendiri, yaitu 2x tambah 3. Jika kecil daripada 0 apa? Yaitu negatif dari fungsi itu. Nah, kita cari. Kita cari yang pertama, kondisi pertama. Kalau seandainya kita tidak membuat grafik, kita tidak perlu mencari ini X-nya berapa. Tapi kalau kita buat juga boleh. Seperti ini. X-nya besar sama dengan min B per A. Mudah. Berarti ini, kalau ini kita jabarkan menjadi X-nya besar sama dengan min 3 per 2. Ini kalau kita jabarkan menjadi X kecil daripada min 3 per 2. Nah, kita cari nilai X-nya. Oke, ambil kondisi pertama dulu. Ini dulu kita ambil. Jika X besar sama dengan min 3 per 2, maka 2x ditambah 3 sama dengan 5. Nah, ini masuk kepada materi kita yang lalu, yaitu mencari solusi persamaan linear satu parabel. Ini menjadi 2x sama dengan 5 dikurang 3. X-nya sama dengan 5 kurang 3, 2 per 2 sama dengan 1. Ini kondisi pertama. Kondisi kedua, jika X kecil daripada min 3 per 2. Ini menjadi apa fungsinya kalau kecil? Yaitu fungsi yang kedua. Min daripada 2x tambah 3 sama dengan nilai C-nya ini 5. Dah, ini menjadi 2x tambah 3 sama dengan min 5, negatifnya. Oke, untuk menghilangkan negatifnya, kedua ruasnya itu kita kalikan dengan negatif. Seperti ini. Kalikan dengan negatif. Dikali dengan suatu negatif. Ya udah. Negatif kali negatif positif. Negatif 5, positif 5 kali negatif, positif 5 kali negatif, negatif 5. Ini menjadi 2x sama dengan min 5 dikurang 3. X-nya sama dengan min 5 kurang 3, 8. Min 8 dibagi 2. Dibagi koefisiennya. Ini sama dengan negatif 4. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 1 atau X sama dengan min 4. Baik. Bagaimana kita membuktikan betul nggak X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 4 ini hasilnya 5 nanti? Nah, ayo kita buktikan.
Bisa kita buktikan. Oke. Coba perhatikan. Untuk X sama dengan 1. Kita masukkan ke nilai mutlaknya. Berlaku 2 kali 1 tambah 3. Sama dengan 2 kali 1, 2 tambah 3. Sama dengan 5? Sama. Berarti betul. Nah, betul. Kita coba lagi ini. Sorry. Ya, yang tadi. Untuk X-nya sama dengan min 4. Kita coba lagi. 2, X-nya kita ganti min 4. Min 4 ditambah 3. Berapa? Min 2 kali min 4? Min 8 ditambah 3. Sama dengan min 8 tambah 3? Min 5. Mutlak dari min 5 apa tadi? Yaitu 5. Betul? Nah, itulah jawabannya, yaitu nilai X-nya X sama dengan 1 dan X sama dengan min 4. Soal selanjutnya. Bagaimana cara mencari nilai mutlak ini? Oke, untuk mencari jawaban ini yang seperti ini, mutlak sama dengan mutlak, ini caranya menggunakan kaidah ini. Oke. Jika ada mutlak X sama dengan mutlak Y, ini berlaku jika dan hanya jika dan hanya jika X sama dengan Y atau X sama dengan min Y. Nah, kondisi ini saja yang kita cek. Oke? Maka kita jawab ini menjadi yang pertama, kondisi pertama, X tambah 2 sama dengan 6 kurang X. Ini menjadi X-nya ini ya. X tambah 2 sama dengan 6 kurang X. Dikelompokkan X dengan X, konstanta dengan konstanta. X ini pindahkan sebelah kiri, negatif menjadi positif. X tambah X sama dengan 6. 2 ini dipindahkan ke sebelah kanan, menjadi 2X sama dengan 3. 4. X-nya itu sama dengan 4/2 sama dengan 2. Dan kondisi kedua, X tambah 2 mutlak, tulis ulang soalnya, 6 kurang X. Ini menjadi X tambah 2, yang ini ya, X tambah 2 sama dengan negatif 6 dikurang X. Ini X-nya, yang X di sini, ini Y-nya. Ini menjadi, kita kalikan negatifnya di sini, negatif 6 ditambah X. Oke, kita kelompokkan, X ini pindahkan ke sebelah kanan. Ini menjadi X dikurang X sama dengan min 6 dikurang 2. X kurang X 0 sama dengan min 8. Sama. Apakah sama 0 sama dengan min 8? Tidak. Berarti jawabannya bukan ini. Maka jawabannya adalah X. Maka nilai X sama dengan 2. Coba buktikan, coba buktikan, oke? X tambah 2 sama dengan mutlak 6 kurang X.
Ini menjadi masukkan X-nya. Mutlak 2 tambah 2 sama dengan mutlak 6 kurang 2. Mutlak 4 sama dengan mutlak 6 kurang 2, 4. Sama? Sama. Nah, itu jawabannya. Maka nilai X sama dengan 2. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Untuk lebih pahamnya, kalian dapat mengulang-ulang video ini. Atau jika ada kalian memiliki pertanyaan atau soal-soal di buku itu yang kalian kerjakan ternyata kalian terkendala seumpamanya, maka dapat ditanyakan melalui WA ya. Oke, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan secepatnya kita dapat berjumpa kembali di pondok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.